Baik, perkenalkan nama saya Intan Sari Lase, NPM 2105030248. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul pengembangan media pembelajaran pop-up book pada materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Mata pelajaran IPA siswa kelas 3 di SD Negeri 067244, Kota Medan. Adapun daftar isinya yaitu kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1 pendahuluan, terdiri dari 4, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2-nya tinjauan pustaka, yaitu ada beberapa. Yang pertama, pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar ini terbagi dari 3, yaitu pengertian bahan ajar, bentuk bahan ajar, dan peran bahan ajar dalam pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran pop-up book. Terdapat 3 bagian juga, yaitu pengertian pop-up book, manfaat penggunaan pop-up book, kelebihan dan kekurangan pop-up book. Yang selanjutnya, pemahaman konsep mata pelajaran IPA. Terbagi 2, yaitu pengertian mata pelajaran IPA, materi IPA penggolongan hewan menurut makanannya. Yang selanjutnya, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, hipotesis. Bab 3-nya yaitu metodologi penelitian. Ada beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Ada juga daftar tabel, dan daftar gambar. Bab 1 yaitu pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah. Pengertian pendidikan sangat erat kaitannya dengan pengertian pembelajaran, sehingga sulit untuk dipisahkan dan dibedakan. Pendidikan tidak dapat dilaksanakan tanpa ada pembelajaran, dan pembelajaran tidak akan berarti jika tanpa diarahkan ke tujuan pendidikan. Selain itu, pendidikan merupakan usaha pembinaan pribadi secara utuh dan lebih menyangkut masalah citra dan nilai, sedangkan pembelajaran merupakan usaha mengembangkan kapasitas intelektual dan sebagai keterampilan fisik. Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, diperlukan pembelajaran sesuai dengan perkembangan anak, sehingga materi yang diterima anak didik akan bermakna dan menjadi bekal dalam menjalani kehidupannya. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana mekanisme media pop-up book dalam mata pelajaran IPA penggolongan hewan menurut makanannya terhadap pemahaman siswa kelas 3 sekolah dasar di Kota Medan. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan media pop-up book, juga kelebihan dan kekurangan penggunaan media ini dalam mata pelajaran IPA penggolongan hewan menurut makanannya terhadap pemahaman siswa kelas 3 SD sekolah dasar di Kota Medan. Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan bahan ajar pembelajaran bahan ajar media pop-up book untuk meningkatkan pemahaman mata pelajaran IPA penggolongan hewan menurut makanannya terhadap pemahaman siswa kelas 3 sekolah dasar di sekolah dasar di Kota Medan. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh media pop-up book dan peran bahan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran siswa kelas 2 sekolah dasar di Kota Medan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan media pop-up book, juga kelebihan dan kekurangan menggunakan media ini dalam proses pemahaman mata pelajaran IPA penggolongan hewan menurut makanannya terhadap pemahaman siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang ketiga, untuk mengukur keberhasilan media pop-up book, juga kelebihan dan kekurangan menggunakan media ini dalam proses pemahaman mata pelajaran IPA penggolongan hewan menurut makanannya terhadap pemahaman siswa kelas 3 sekolah dasar. Adapun manfaat penelitiannya yaitu bermanfaat bagi penulis, bagi siswa,
bagi dosen, dan bagi biro skripsi. Bab 2, tinjauan pustaka, yaitu pengembangan bahan ajar. Yang pertama, pengertian bahan ajar. Penelitian ini berfokus pada bagaimana tujuan penguatan karakter melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat dikembangkan dalam pembelajaran dalam pembelajaran masih menggunakan bahan ajar seperti biasa atau buku paket kurikulum 13. Seperti diketahui, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang pada akhirnya dapat membantu tercapainya tujuan kurikulum. Menurut Sungkono, DDK 2003, bahan pembelajaran adalah seperangkat bahan yang membuat materi atau isi pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Suatu bahan pembelajaran memuat materi, pesan atau isi mata pelajaran yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, ataupun teori yang tercakup dalam mata pelajaran, pelatihan sesuai disiplin, ilmu, serta informasi lain dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu bentuk bahan pembelajaran. Bentuk bahan pembelajaran ini ada dua bentuk, yaitu bahan pembelajaran yang didesain dan bahan pembelajaran yang didesain tidak lengkap. Yang selanjutnya, peran bahan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah suatu aktivitas yang kompleks karena melibatkan banyak komponen. Ibarat suatu aktivitas produksi suatu produk atau barang, bahan merupakan komponen yang akan diubah menjadi barang atau produk jadi. Yang selanjutnya yaitu media pembelajaran pop-up book. Pengertian pop-up book. Pop-up book merupakan buku yang menggunakan rekayasa kertas atau paper engineering dengan gambar berwujud 3 dimensi yang digunakan untuk menguraikan materi lebih detail dan sebagai sarapem pembelajaran yang tepat untuk peserta didik dengan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran pop-up book. Adapun manfaatnya yaitu untuk membantu siswa dalam memberikan pengalaman mengenai lingkungan sekitar, menambah pengalaman baru dalam aktivitas sehari-hari, dan memberikan kesempatan bagi siswa berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media pop-up book. Bab 3, kerangka berpikir. Model kerangka berpikir di bawah ini menggunakan gambar arah pengaruh atau antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat di sini yaitu Y, yang sering disebut sebagai variabel dependen, adalah variabel yang dipengaruhi oleh keberadaan variabel bebas, atau X1 pengembangan bahan ajar dan X2 pembelajaran media gambar. Hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang akan diuji kembali kebenarannya. Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, H1. Pengembangan bahan ajar media pop-up book berpengaruh parsial terhadap mata pelajaran IPA penggolongan hewan menurut makanannya siswa kelas 3 SD. Bab 3, metodologi penelitian.
Di metodologi penelitian ini saya menggunakan populasi dan sampel. Populasi diartikan sebagai keseluruhan subjek atau objek penelitian. Adapun jumlahnya 25 siswa kelas 3 SD Negeri 067244 yang berlokasi di Jalan Bunga Sedap Malam nomor 9 nomor 15A Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Adapun variabel yang saya gunakan yaitu variabel bebas. Variabel bebas sering disebut sebagai variabel independen. Ialah variabel yang akan mempengaruhi variabel terikat dan variabel ini dapat berdiri sendiri. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah pengembangan bahan ajar dan pembelajaran media gambar. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat yang sering disebut sebagai variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh keberadaan variabel bebas dan variabel ini tidak dapat berdiri sendiri. Variabel terikat penelitian ini adalah variabel terikat ini tidak dapat berdiri sendiri. Di sini saya memakai teknik analisis data, yaitu menggunakan analisis data kuantitatif deskriptif. Hasil tes dan non-tes berupa lembar observasi aktivitas guru dan siswa dianalisis dengan mengacu tabel kriteria sebagai berikut. Nah, di sini saya telah memberikan tabel yaitu dari nilai 80 sampai 100, 66 sampai 79. Di sini dari 80 sampai 100 ini saya menggunakan huruf A, kategorinya sangat baik. Dari 66 sampai 79 hurufnya B, kategori baik. 56 sampai 65 C, kategorinya cukup. 40 sampai 55 D, kategorinya kurang. Dan 30 sampai 39 dapat E, dinyatakan gagal. Baik, sekian saja penjelasan saya mengenai proposal penelitian yang telah saya buat, dan selanjutnya dapat dilihat dari proposal yang akan saya upload ke RTM. Sekian dan terima kasih.